teman-teman, sebelum kita mulai bacaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Dijalankan dengan maksimal, dengan baik, dan kita bisa belajar semaksimal mungkin ya hari ini ya. Oke. Kira-kira sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Pusing. Lihat, kenapa mabok? Ya, pusing karena terlalu banyak. Ulangan. Mabok lihat angka. Mabok lihat angka. Anak tadi ulangan matematika ya? Itu selalu memang ya, biasanya biologi, sebelum biologi matematika. Mungkin disengaja sama Pak Kurikulum biar ada refreshingnya. Jadi biologi ini dijadikan sebagai penyemangat setelah ulangan matematika. Oke ya, untuk biar Mem tahu bagaimana perasaan kalian hari ini memulai pelajaran biologi. Ini ini ada beberapa ekspresi. Nah, ada 5 ekspresinya. Ada senyum, ada yang nangis, ada yang salah, whatever. Kemudian ada yang mungkin ada yang jatuh cinta di pas ini. Yang satunya lagi ada yang angry, ada yang marah. Ada yang bisa kira-kira mengungkapkan perasaannya hari ini? Fikri, Zulfikar. Perasaanmu hari ini yang mana, Fikri? Yang tengah, Mem. Yang tengah. Berserahlah. Ya, Nah, pasrah. ulangan-ulangan pasrah, remedial tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada lagi mungkin yang cewek, Riko. Perasaanmu hari ini, Ko? Atas kanan, Mem. Atas yang kanan. Ya. Sedih. Ya, Mem. Sedih kenapa, Riko? Pusing, Mem. Ya. Kenapa? Tadi remedial. Remedial. Matematikanya remedial. Tadi kata Fikri berserahlah. Remedial lah. Berserahlah. Apa boleh buat ya? Berarti untuk ke depan nilai harus lebih bagus ya, belajar maksimal. Oke ya. Jadi biar perasaan terserahlah, perasaan sedih tadi kita hilangkan. Sekarang kita belajar biologi, bukan belajar matematika. Kita buat pelajaran biologi senyaman mungkin dan semenyenang mungkin. Oke, selanjutnya di sini biar kita fokus. Tadi Fikar pusing, tadi Riko pening habis ulangan. Kita fokus dulu. Kita lakukan dulu mindfulness ya. Kita lakukan teknik stop. Oke, siap-siap.
Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa geser posisi duduknya agar lebih. Cobalah duduk tidak bungkuk, tidak tegak, tetapi kalau bahu tetap tegak. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menempel tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada tulang atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup pakaikan pandangan. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Ambil nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi kita sudah mindfulness. Bagaimana perasaannya? Mungkin ada yang mau menyampaikan perasaannya. Rina mau coba ya. Bagaimana perasaan itu setelah kita lakukan teknik stop? Setelah melakukan teknik stop tadi, kayak badannya jadi lebih enteng, sama pikiran seperti jadi lebih tenang. Menurut Rido dia jadi enteng, lebih tenang.
banyak masalah, mungkin tadi ulangan matematika, mungkin tadi remedial atau yang lain sebagainya. Ada yang mau mewakilkan mungkin dari yang perempuan? Mau coba? Silakan. Bagaimana perasaannya? Bagaimana sampai itu? Riza, bagaimana perasaanmu nak? Tidak pusing-pusing lagi. Jadi sudah tenang dan tidak pusing-pusing lagi. Ada yang masih merasa pusing? Tunjukkan. Masih merasa pusing? Sudah fresh? Sekarang ada yang masih merasa pusing? Yang masih kayaknya nggak bisa, memang nggak bisa di teknik stop. Masih aku mikirkan remedial tadi. Riko? Sudah tenang? Sudah bahagia? Sudah nyaman ya? Jadi oke. Karena tadi kita sudah melakukan teknik stop, jadi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini berkenaan tentang pencemaran. Jadi sebelumnya tadi mungkin di luar itu sepertinya memang melihat tadi itu banyak sampah. Karena apa? Sebelum belajar biologi kan kita ada istirahat ya. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian ketika sampah di luar banyak, apa yang akan kalian lakukan? Oke, silakan. Caranya itu dengan memilih antara sampah organik maupun anorganik. Organik bisa dijadikan pupuk, kalau anorganik bisa dijadikan kerajinan-kerajinan. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi menurut temannya itu sampah itu memang kayaknya aku mau pilih dulu. Ada organik, ada anorganik. Ya kira-kira anorganik mungkin mau buat jadi kerajinan nantinya yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Mungkin ada lagi yang punya pendapat yang berbeda, silakan. Ya, silakan. Silakan Del. Menurut saya mungkin yang sampah organik itu bisa dijadikan seperti pupuk dan sebagainya. Kalau yang anorganik mungkin bisa dijadikan kerajinan seperti ekobrik. Oke, kasih aplaus lagi. Menurut Adel, kalau untuk yang organik bisa kita jadikan pupuk. Contohnya sisa makanan kalian kan? Kalian tadi kalau nggak salah lihat itu makan nasi Pak D. Kalau nggak salah ya, ini nasi Pak D-nya banyak. Ada yang nggak habis kayaknya. Itu bisa kalau dikumpulkan kan bisa dijadikan sebagai pupuk. Kalau yang anorganik mungkin dalam bentuk plastik. Nanti kalian kumpulkan bisa kalian jadikan apa tadi? Ekobrik ya, ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa Dan? Bisa dijelaskan Dan? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Jadi ekobrik
Ya. Misi dari tadi ada berapa ya? Ini karena cuaca juga, karena salah satunya itu cuaca. Kalau itu secara alami karena faktor cuaca. Kalau secara di luar dari alami atau campur tangan manusia, Ini apa contohnya? karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Terus ada juga sampah industri yang dia itu mempengaruhi air sungainya sehingga air sungai itu tidak bisa dipakai. Oke, jawaban dia benar kan? Nah, anak asrama sepakat katanya dengan dia. Sebelas belum ke dia. Benar. Ketika kita membuang sampah di sungai, maka otomatis akan mencemari air sungai. Debit air akan semakin berkurang. Oh, yang terjadi air sungai yang matang yang harus mengalir ke pipa ledeng kita ya, jadi berkurang. Itu kenapa kita mengalami kekurangan? Di samping tadi kata dia karena faktor cuaca. Memang sekarang lagi pancaroba ya. Kalau kita katakan sekarang musim kemarau salah. Karena ada beberapa hari yang lalu kan kita sempat hujan ya. Ini pancaroba perpindahan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari kemarau ke musim hujan. Oke, itu pendahuluannya. Nah, ini ada gambar. Kalian lihat dulu gambarnya, pandangi. Satu gambar pantai banyak sampah. Ini kayaknya gambar sungai banyak sampah. Ini seperti yang disampaikan sama juga tadi ya. Kalau sungai banyak sampah, akhirnya sungainya apa? Apa yang terjadi? Tercemar. Kemudian kalau seandainya sungainya tercemar, layak nggak kira-kira air di sungainya? Ya. Ada yang tahu kira-kira bagaimana kualitas atau layak tidaknya suatu air itu untuk dikonsumsi? Silakan angkat tangannya. Oke, dia lagi silakan. Dia pertama dengan air itu tidak berbau, tidak berwarna, Tidak berwarna dan tidak apa lagi? dan tidak memiliki Keras. tidak memiliki rasa. Tidak berwarna dan tidak berasa. Ketika air yang kamu konsumsi itu memiliki rasa, memiliki bau dan memiliki warna, artinya air tersebut tercemar. Ya, tidak bukan iklan itu ya, iklan produk itu ya. Kita iklan produk ya. Ada kayak ada titik-titiknya. Oke, ini kita masuk ke pencemaran lingkungan, tapi sebelumnya ini mau tampilkan dulu video. Ya. Nah, ini sebentuk studi kasus terhadap pencemaran. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak untuk pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah yang ke sungai. Saya merupakan sumber kehidupan dan nyaman manusia. Namun sayangnya di daerah kota seperti Jakarta, sungai itu hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak untuk tercemar. Karena sungai ini tercemar dan berbau. Jenisnya, banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPUHD DKI Jakarta, 20% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sungai pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha setempat atau limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, kamar mandi, dan kegiatan lainnya. Hal tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya seperti air harus menggunakan catatan cuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya penggunaan orang yang berdiri tepi atau bantaran sungai. Mayoritas sungai itu tidak memiliki sanitasi yang baik dan membuang seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Nah, selama ini masyarakat berpikir kalau soal penangguhan atau ini di dalam tanah ya tidak ada jadi sambil seperti yang mangrove bisa membuat apakah itu bentuk peraturan dengan mungkin instalasi
kekinian tertanam dalam limbah untuk pengembangan batu nisan dan bak umum. Tidak berkaitan dengan aktivitas di batu, intensitas pemahaman ini disebabkan oleh hasil video penyelenggaraan. Setiap hari yang bisa dilihat aktivitas kecil mengalami ada Bekerja keras untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, semua rumah harus memiliki sertifikat ideal dan jauh dari sumber air tanah. Pertama, warga Jakarta menghabiskan hasil penyuntikan di baik pada aktivitas. Jika menggunakan sertifikat yang penduduk, artinya ada salah satu rumah. Oke, ini video tentang kira-kira penyumbatan apa? Air yang terjadi di wilayah Jakarta, air sungai. Kira-kira ada yang bisa bercerita sedikit sih tentang video tadi? Boleh silakan, ada yang mau menceritakan tentang video? Silakan. Ada? Sih? Hah? Enggak mau coba? Silakan, siapa yang mau coba? Kalau menyimak tentang apa sih sebenarnya? Putri mau coba, silakan. Pencemaran Jakarta itu di sungainya itu terjadi karena ada dua sumber. Karena yang pertama itu dari limbah domestik rumah tangga dan yang kedua dari limbah perindustrian. Dari limbah domestik, dari limbah perindustrian. Jadi yang ditangkap sama Putri adalah bentuk pencemarannya, ya. Saya kasih close untuk Putri. Ada lagi kira-kira yang menyimak video tadi? Putri, oke, silakan Rian. Jadi yang saya dapat dari video tadi, di situ terjadi karena kepadatan penduduk, di mana sampah-sampah dan limbah tersebut tidak dapat terurai karena semakin banyak penduduk di sana, semakin banyak sampah dan limbah yang dihasilkan dari penduduk tersebut. Oke, sip, mantap. Jadi Rian mengkajinya dari apa? Dari penyebabnya, ya. Kalau Putri tadi mengkajinya dari jenisnya. Jadi ada pencemarannya, ada dua jenis, Mem. Pencemarannya ada domestik, ada yang industri. Penyebabnya karena apa? Kata Rian tadi ditambahinnya lagi. Itu karena kepadatan penduduk, ya. Kepadatan penduduk akibatnya sampahnya meluap banyak, susah untuk diatasi, akhirnya mengganggu perairannya, mengganggu sungai di daerah Jakarta tersebut. Adakah kira-kira tadi sudah jenisnya, kemudian sudah penyebabnya, adakah kira-kira yang bisa memberikan solusi? Kira-kira kayak mana sih menurut kalian cara menanggulanginya? Oke, silakan. Video ya. Terus bikin kayak instalasi pembuangan yang lebih ini kayak jauh dari sumber air juga. Jadi kayak buat kayak Buat kayak penampungan tempat penampungan, tapi ya. jauh dari sumber air. Oke, sip. Mantap, ya. Oke. Kata temennya buat lubang itu ada kan gambarnya lubang, ya. Lubang apa itu, seteng atau lubang apa tempat untuk menampung limbah tadi. Tapi dengan catatan dijauhkan dengan sumber air, biar apa? Biar airnya tidak tercemar, ya, untuk mengantisipasi limbah yang berlebih tadi. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, ini bentuk pencemaran. Kita nyambung ke Putri tadi. Putri menyatakan ini pencemaran air, Mem, katanya. Jadi kita kasih tahu dulu, ini pencemaran ini ada 4 macam. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran suara, ada pencemaran tanah. Ini bentuk pencemaran udara itu bisa dari asap kendaraan bermotor. Kemudian bisa juga dari pembakaran sampah. Ini beberapa gasnya, ya. Nah, ini beberapa gas yang dihasilkan yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Dari karbon monoksida, nitrogen, kemudian ozon. Ozon, ya, kalau ozon itu ini bisa lapisan ozon, ya. Dari CFC, ya, bisa. Kemudian dari belerang itu dari asap pabrik. Itu bisa dihasilkan. Ini untuk pencemaran udara. Nah, ini pencemaran air seperti contoh video kita tadi.
sabun kan, limbah sabun. Limbah sabun. Kalau limbah sabun sekarang, nah ini dapat menyatakan, limbah sabun. Nah, menurut kalian, limbah sabun itu apakah bisa mencemari tanah atau lebih dominan mencemari yang lain? Air. Kira-kira mencemari air. Apakah bisa tanah? Bisa. Ya, jadi bisa ya. Limbah sabun bisa untuk air juga, bisa menyebabkan pencemaran tanah. Oke, itu contoh ya. Kemudian ini pencemaran suara. Nah, sekarang posisinya kira-kira menurut kalian sedang ada pencemaran suara enggak? Ada. Di mana? Di luar. Sesuatu yang menyebabkan kebisingan atau sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan itu pencemaran. Sekarang kita sedang dicemari yang namanya pencemaran suara. Oke, tapi ya karena aturan kita tidak bisa ya mengatakan berhenti. Tidak bisa, itu karena sudah aturan. Oke. Nah, ini bagaimana bentuk penanganan limbahnya? Nih, ini ada macam-macam limbah ya, ada limbah cair, limbah padat, gas, kemudian B3. Nah, limbah cair, tadi kata temannya tadi dibuat dalam lubang katanya. Masukkan ke sana air limbah, tapi dengan catatan jauhkan dari sumber mata air. Nah, itu salah satunya. Kemudian dengan peraturan ya, dibuat peraturan pemerintah yang biasanya kalau dipasang-pasang tempel-tempel. Kemudian ini limbah padat untuk padat domestik. Nah, itu contohnya. Nah, ini caranya apa? Tadi kalau nggak salah tadi ada tadi sempat jawab. Apa tadi Dan? Buat eco-brick katanya ya. Nah, di sini salah satunya apa? Ada reduce, ada repair, ada recycle. Kira-kira kalau eco-brick itu bentuk apa? Recycle. Artinya kita mengubah satu menjadi satu bentuk baru yang bisa dimanfaatkan. Atau istilahnya kalau sekarang apa namanya 3R ya. Ini 4R nih kayaknya. Nah, ini bentuk-bentuk penanganan limbah, bisa ditimbun dalam tanah, bisa dihancurkan, atau tadi kalau nggak salah ada kompos, buat pupuk namanya. Itu bisa. Nah, ini yang gas. Gas, caranya apa? Caranya limbah gas pakai filter. Kasih filter. Jadi kalau nanti dikasih filter. Nah, ini contoh yang B3 yang mungkin ini tambahan untuk limbah B3. Itu biasanya dari bahaya beracun. Biasanya kalau seandainya di rumah sakit atau di dinas itu ada kota sampah sendiri ya. Kalau di SMA 4 mungkin kota sampah ini baru 2 macam ya, organik, anorganik. Tapi kalau di instansi atau di rumah sakit itu sudah ada kota sampah yang tersendiri, kota sampah yang khusus B3. Ini salah satunya. Kemudian ini bentuk kegiatan dari dampaknya. Kalau
10 menit bisa? Oke, silakan. Boleh. Ini dulu. Pencemaran tanah. Oh, ternyata Yang siapa tadi kamu kan videonya sudah ada membagikan. Oh, yang ini artikel ya. Nah, kamu artikel kan? Sudah dibagikan artikelnya, boleh silakan dibuka. Di situ di belakang ada buku ya. Oke. Nonton video ini. Ada buka. Apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Apakah ternyata oh ada Pak
beri waktunya 10 menit. Sudah? Gimana? Sudah fix? Sudah? Sudah ya? Oke, sip. Sudah? Kelompok 2 ini sudah belum? Dikit lagi. Yang ini sudah belum? Sudah, sip. Sudah belum? Oh, dikit lagi. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai ya. Nanti masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya, dan kelompok lain boleh memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terhadap kelompok yang maju ke depan. Oke. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami. Saya Dafa Kurniawan dan teman saya. Baiklah, kali ini kami ingin mempresentasikan gambar kerja serta didik. Dari pertanyaan pertama, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang tayangkan? Baiklah, di sini saya menjawab berdasarkan video tadi terdapat peristiwa pencemaran air yang terjadi di Kota Jakarta. Itu apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Jawabannya ialah pencemaran air pada video ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Terus analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Penyebabnya karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga terjadi pencemaran air. Untuk jenisnya adalah pencemaran air. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain berkenaan tentang hasil diskusi untuk kelompok 1? Silakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran air? Terima kasih. Langsung dicoba dijawab atau ditampung? Ditampung dulu. Mungkin ada yang lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ada yang mau coba?
Jelas saya akan menjawab pertanyaan dari Joy. Jawaban tadi itu menurut kami solusinya tuh kita harus meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing terhadap bahayanya limbah yang mencemari air. Terus menurut kami pemerintah itu harus menerapkan kebijakan yang pasti mengenai tentang masalah limbah. Kita sudah terjawab. Oke, bisa dipertegas sedikit. Jadi intinya kalau ini jawabnya yang pertama itu kesadaran diri dulu, ya. Yang kedua aturan. Jadi kalau masalah tindakan itu kalau seandainya kita belum sadar, nggak akan terjadi ya tindakan. Jadi dia ambil dari basicnya dulu. Oke, jawabannya bagus luar biasa. Kasih kamu dulu ke kamu. Bisa kan masih benar dari hasil presentasi kalian hari ini. Untuk kelompok satu. Jadi kami Jadi kelompok kami menunjukkan bahwa pentingnya masalah limbah dari pencemaran air, karena air adalah sumber energi kita untuk minum, untuk mencuci, pokoknya sumber kehidupan kita lah. Oke ya. Jadi sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya boleh silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menurut kalian apa solusi tepatnya untuk masalah asap pabrik tersebut? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak Dewi. Jadi saya di sini ingin bertanyakan pencemaran tanah itu bisa juga disebabkan oleh pestisida. Nah, apa namanya menurut kalian? Bagaimana caranya menanggulangi petani yang sering pakai pestisida itu? Karena kan petani ini sekarang lagi maraknya pakai pestisida itu. Soalnya dari pupuk itu bisa membuat tanaman itu jadi subur dan bisa ada. Bagaimana cara menanggulanginya? Baik, Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi itu bagaimana cara mengurangi atau menanggulangi dari pestisida tersebut. Kan kalau untuk pestisida itu kan memang dibuat oleh dan ada beberapa izinnya. Kita bisa tuh melakukan sosialisasi kepada petani untuk cara membuat pupuk organik yang lebih bermanfaat. Baik, kepada Bapak, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Amina. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke anak-anak, seluruh kelompok sudah maju tadi ya, sudah mempresentasikan hasilnya, kemudian sudah terjadi tanya jawab, memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi. Sekarang kita mau menyimpulkan dulu. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau coba? Oke, sih. Baik, Mak, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, Oke. pencemaran itu ada banyak bentuknya. Pencemaran pertama itu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran pencemaran tanah. Nah, di sini Yo pengen bahas di pencemaran udara sama pencemaran air. Nah, pencemaran air itu bisa disebabkan oleh yang pertama itu ada sampah industrial dan juga ada juga sampah domestik. Untuk cara menanggulanginya itu bisa tadi ada teknik yang namanya itu 4R, reuse, reduce, recycle, dan repair. Terus yang kedua itu ada pencemaran suara. Pencemaran suara itu bisa disebabkan karena ya banyaknya suara bisingan yang mengganggu telinga kita. Ya, ya. Kasih aplaus untuk dia. Jadi temannya sudah menyimpulkan ada berapa macam pencemaran? Satu. Dari 4 macam pencemaran ini pasti punya macam-macam penyebabnya. Ada yang bisa mencontohkan penyebabnya? Kata dia tadi apa? Sampah. Ya, yang pertama sekali sampah. Ada lagi tadi kata Rido styrofoam, katanya kan ya, dan lain sebagainya. Kemudian berkenaan tentang bagaimana cara menanggulanginya. Tadi yang pertama sekali tadi apa?
Sadar diri sendiri, kemudian peraturan, dan kemudian tindakan yang positif. Oke ya, itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, kita mau kasih evaluasi dulu, sumatif ya untuk materi hari ini. Silakan kalian buka bagi masing-masing bagian ilmiah. Ya, ya, kan sudah kirim Google Form ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, langsung diisi. Kasih waktu kurang lebih 5 menit, silakan. Nanti langsung terekam ya, kan langsung dapat nilainya nanti. Oke, sudah ada yang nggak sudah? Ya. Nah, oke, sip. Nanti nilainya langsung keluar. Nanti kami langsung ngecek nilainya masing-masing. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, di sini kami mau refleksi dulu. Refleksi akhir pembelajaran kita. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih perasaan kalian setelah mempelajari materi pencemaran? Gambar. Ada gambar itu. Di manakah posisi perasaan saya sekarang? Apa? Kata sekitar tadi. Apa? Bentar. Yang mana? Seperti apa? Ajukan jempol. Sip. Berarti kalian paham ya, memahami dan mengharap pembelajaran biologi menyenangkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian kan tadi sudah berdasarkan gaya belajarnya masing-masing ya. Nanti kita akan membuat produk berdasarkan materi kita adalah pencemaran. Nanti untuk yang audio visual boleh kalian nanti membuat mungkin video dalam bentuk studi kasus. Istilah kita aja bikin video tentang pencemaran yang ada di SMA 4. Untuk yang artikel kalian bisa buat cerita narasi tentang pencemaran yang ada di SMA 4. Untuk yang kinestetik kalian bisa bikin vlog ya, silakan kalian bikin vlog. Kira-kira kami mau nge-vlog asrama, bagaimana pencemaran yang ada di asrama. Bisa? Untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan dibawa ya untuk produknya. Oke, sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Kita fokus, kita nyanyi doa. Oke, siap. Silakan. Kawan-kawan, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mengakhiri karena kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran biologi berakhir. Semoga dengan kita belajar materi pencemaran, kalian nanti bisa menerapkan apa yang sudah kalian dapatkan ilmunya di hari ini. Bagaimana cara menanggulangi dari pencemaran tersebut. Tidak usah